Sebagian Habib itu menjadikan status Habib itu sebagai alat untuk mencari keuntungan, ya, cuan. Saya tahu semua, kalau nggak ada duit, nggak ada mau jadi Habib. Bergaya pakai mobil mewah semuanya. Kemudian kedua, ada budaya kemewahan yang dianggap bertentangan dengan ideal kesederhanaan. Nih, kita mentranslate kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Habib Ribo. Kemudian ketiga, agama dan status Habib dikomodifikasi untuk mencari sumber nafkah, untuk mendapatkan uang. Sahabat cari dimanapun berada, kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah bagian kedua daripada episode sebelumnya yang kita membahas ada apa sih krisis yang terjadi di dalam pengakuan nasab, krisis yang terjadi terhadap klan Ba'alawi yang memang menyentuh inti di dalam polemik ini gitu ya. Itu krisis legitimasi yang selama ini menjadi salah satu benang merah yang bisa kita tarik dalam berbagai polemik nasab yang pernah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Dan level yang terendah yang bisa sampaikan dalam membahas hal ini. Namun saya ingin lebih ingin membahas ini di dalam sudut pandang sosiologi agama. Ya, cuplikan yang saya sampaikan tadi itu menjadi masuk akal. Mengapa debat akademik tidak pernah terjadi? Mengapa Robitul Alawiyah sampai hari ini belum pernah bisa menjawab 12 pertanyaan Kiaimat? Dan mengapa Taufik Assegaf itu tidak pernah mau berhadapan langsung dengan Kiaimat? Malah memframing sana sini, ya kan? Dan inilah menjadi alasan yang terbesar yang bisa kita kupas, yang bisa kita analisis secara mendalam bagaimana ketakutan-ketakutan mereka di dalam membantah tesis Kiaimat. Minta kepada Habib-Habib yang masih punya waras otaknya, tolong Anda bicara. Diem Anda itu mendukung si bejat-bejat Habib ini, yang cuma keluar kampung, masuk kampung untuk nipu orang kampung. Ujung-ujungnya apa? Duit. Cuma modal bahasa Arab, baca buku standar, ngoceh, jual diri, saya keturunan Nabi. Kalau mau masuk surga, cinta sama saya, dukung saya. Ujungnya minta upeti. Semualah saya tahu. Saya tahu semua, kalau nggak ada duit, nggak ada mau jadi Habib. Bergaya pakai mobil mewah semuanya. Ini semua munafik. Apa-apa kita harus, saya tahu Habib-Habib itu hidup sederhana, nggak ada bergelimang harta. Justru kalau punya duit diumbar, dikasih ke orang lain. Ada rumah kunci diberikan orang yang nggak mampu. Sekarang mana? Jadi agama dan Habib ini dijadikan komoditi untuk cari nafkah. Apa yang sebenarnya dikatakan oleh Habib Ribo nih teman-teman, ya, di dalam cuplikan video yang saya sampaikan. Dalam beberapa kali ya ataupun pernyataan yang sampai Habib Ribo, ada klaim utama yang bisa kita ambil poin-poin penting, yang bisa kita ambil secara garis besar. Yang pertama adalah sebagian Habib itu menjadikan status Habib itu sebagai alat untuk mencari keuntungan, ya, cuan. Kemudian kedua, ada budaya kemewahan yang dianggap bertentangan dengan ideal kesederhanaan. Nih, kita mentranslate kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Habib Ribo. Kemudian ketiga, agama dan status Habib dikomodifikasi untuk mencari sumber nafkah, untuk mendapatkan uang. Dan kemudian yang terakhir adalah Habib Ribo membandingkan dengan model ideal ulama yang memang hidup sangat sederhana, ya, dan memberi manfaat kepada masyarakat. Gitu kan? Inilah kritik yang disampaikan Habib Ribo justru dari internalnya mereka sendiri, dari kalangan habaib. Kita tidak melihat apakah benar atau tidak, apakah itu sandiwara atau tidak, ya kan? Tapi kita melihat sebuah logika yang bisa masuk akal, yang memang bisa disimpulkan, oh ternyata ini yang
yang menjadi polemik nasab itu mereka tidak pernah mengakui kalau nasabnya itu palsu, gitu loh. Nah, ini untuk menjelaskan hal ini teman-teman, ini harus dibagi beberapa bagian ya dalam kita membahas ini dalam sosiologi agama. Yang pertama adalah terkait tentang layer teologis. Secara teologis ya, masyarakat itu masyarakat Indonesia gitu ya, itu menghormati Habib itu karena diasosiasikan dengan keturunan Nabi. Kemudian diasosiasikan dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan dakwahnya. Ya, sehingga masyarakat Indonesia itu percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi. Artinya, nasab itu adalah pintu masuk untuk memberikan efek percaya terhadap masyarakat terkait apapun itu yang mereka sampaikan. Dan yang membuat penghormatan bertahan itu adalah akhlak, ilmu, penghormatan. Kalau penghormatan hanya bergantung pada nasab, kemudian legitimasi otomatis menjadi rapuh, gitu kan. Kemudian kedua, ya, layer ekonomi. Apa yang disampaikan Habib Ribo sebenarnya sedang menunjuk ke sesuatu hal yang lebih sensitif yang menjadi titik pusat permasalahan yang mereka itu sulit untuk menerima fakta kalau mereka bukan cucu Nabi karena pertaruhannya besar. Nah, di sini yang dimaksud adalah ekonomi simbolik. Ya, karena status sosial itu dapat dikonversi menjadi sebuah undangan ceramah, undangan pengajian, kemudian ada sebuah donasi, kemudian saling memberikan pengaruh, memberikan kepercayaan, gitu kan, kemudian ada semacam hadiah, penghormatan, dan beberapa jaringan sosial. Nah, dalam sosiologi disebut dengan symbolic capital. Ketika modal simbolik untuk menghasilkan ekonomi yang berlipat-lipat, maka akan muncul resiko komersialisasi identitas. Jadi identitas mereka diuangkan hanya dengan bermodal bahasa Arab, sedikit membaca kitab, kemudian mereka sampaikan kepada umat dan umat akhirnya percaya, kan? Kemudian ketiga, itu layer psikologi massa. Setelah cuan dapat, setelah masalah ekonomi terselesaikan, maka timbul itu psikologi massa. Nah, masyarakat umum Indonesia gitu ya, umumnya tidak mempermasalahkan tentang status seseorang harta, banyak kemewahan, itu nggak masalah gitu kan. Justru yang dipermasalahkan publik itu adalah ketidaksesuaian antara citra dan realitas. Kalau seseorang tampil sebagai simbol kesederhanaan, tetapi dipersepsikan hidup mewah, maka akan muncul disonansi psikologis. Disinilah yang disampaikan Habib Ribo itu menjadi relevan, gitu kan? Kemudian keempat, itu adalah layer tesis legitimasi. Ini yang paling kita bisa ambil kesimpulan bahwa di dalam tubuhnya Tuan Ba'alawi itu sedang mengalami guncangan tesis legitimasi yang luar biasa. Ini yang paling penting. Kalau dulu legitimasi itu berasal dari hanya mengaku sebagai nasab keturunan Nabi, kemudian ada sebuah tradisi penghormatan, kemudian penghormatan itu diwariskan turun-temurun supaya diakui setiap generasi, supaya nanti menimbulkan efek otoritas ulama. Oh, dulu aja ulama-ulama dulu itu percaya dengan nasabnya habaib sehingga penghormatannya pun turun-temurun. Waris mewarisi gitu kan. Nah, sekarang berbeda. Sekarang itu publik sudah mulai menuntut sebuah transparansi, integritas, konsistensi. Akibatnya apa? Pertanyaan publik itu berubah. Yang dulu apakah dia Habib atau bukan? Atau misalkan kayak dia itu keturunan Nabi. Itu bukan lagi gitu loh. Tapi yang dipertanyakan adalah apa kontribusinya
Kalau mereka Habib sebagai cucu Nabi, apa kontribusinya buat Indonesia, buat bangsa, buat Nusantara gitu loh. Nah, kemudian kita hubungkan dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau disambungkan dengan polemik nasab, kemudian polemik DNA, kemudian manuskrip, kemudian tesis keimat, ya, maka muncul pola besar. Ketika kita melihat fase lama itu sebagai fase untuk mereka kuasai dan legitimasi masih berdasarkan klaim nasab, penghormatan tradisional, kemudian otoritas simbolik. Nah, di fase baru ini hari ini, legitimasi itu berdasarkan bukti, fakta, integritas, kemudian kompetensi, kemudian apa kontribusinya. Nah, inilah benturan yang terjadi selama ini, teman-teman. Dan intinya, kesimpulan yang saya sampaikan hari ini, kalau nggak ada uang, nggak ada yang mau jadi Habib, ini kita garis bawahi pernyataan Habib Ribo, secara logika itu masuk akal. Makanya nggak heran dulu-dulu itu ada fenomena Habib palsu, Habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Ini Habib loh ya. Sekarang fasenya berubah. Ini ada sebuah klan seorang yang mengaku cucu Nabi, bukan lagi mengaku sebagai Habib, karena Habib itu bukan cucu Nabi. Dan asumsi yang menjadi dasar kita untuk bisa kita sampaikan hari ini, apakah penghormatan itu karena pengabdian atau karena sebuah keuntungan sosial ekonomi? Ini tentunya teman-teman yang bisa menilai, teman-teman yang bisa memahami ini, karena fenomena hari ini adalah berhubungan dengan itu semua. Dan apakah penghormatan masyarakat itu diberikan karena sebuah kualitas pribadi dan ada kontribusi, atau karena identitas yang sudah mereka bangun yang kemudian menghasilkan keuntungan sosial dan ekonomi, terutama cuan. Demikian dari saya. Terima kasih.